Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama saya Teknisi HP Pemula. Untuk pada kesempatan kali ini kita dapat servisan Realme 3 ya, atau RMK 1821 ya. Untuk handphone ini sendiri dia hanya hang logo ataupun restart logo seperti ini ya. Ini biasanya disebabkan karena MMC yang sudah lemah ya, atau urgen 90 ya. Itu yang sudah sering saya kerjakan ya. Jadi untuk itu kita langkah pertama akan mengecek di bagian MMC-nya ya, yaitu saya akan mencopot atau mencongkel langsung di bagian MMC ya. Karena untuk Realme 3 ini sendiri untuk ISP-nya lumayan sulit ya. Dia ada di tengah-tengah antara MMC dan CPU ya. Jadi langkah efektifnya kita langsung saja congkel untuk di bagian MMC-nya ya. Ya, untuk handphone ini sendiri masih segel ya, seperti ini. Sepertinya belum pernah ada pengerjaan. Memang untuk Realme 3 ini sudah sangat sering sekali terjadi ya, yaitu terutama kerusakan pada IC MMC yang sudah lemah atau urgen 90 ya. Oke, kita langsung coba bongkar ya. Ini untuk videonya seperti biasa akan saya percepat dan kita ambil langkah-langkah terpentingnya saja ya. Semoga dapat dimengerti ya. Kita akan buang sedikit kalengnya ya, seperti yang menutup pada bagian IC MMC. Kita gunakan saja tang potong untuk membuangnya sedikit kalengnya ya. Untuk posisi IC Realme 3 ini dia posisinya di lem hitam. Jadi saran saya disarankan seperti biasa ya, sangat berhati-hati pada saat pencongkelan ya, atau pada saat memanasin posisi IC ya. Karena untuk resikonya lumayan fatal ya jika terjadinya sesuatu ya, atau terkenanya putus jalur ya pada saat kita mengangkat IC-nya ya. Jadi disarankan sangat berhati-hati ya. Karena untuk posisinya IC ini sendiri lumayan sangat keras ya untuk pencongkelannya. Jadi harus seimbang ya, harus merata antara panas blower dan tekanan angin ya. Oke, kita langsung saja bongkar dan IC-nya. Saya menggunakan plat tipis seperti ini, seperti biasa, dan langkah utama saya bersihkan di bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk mengingat-ingat di bagian kapasitor-kapasitor di sekeliling IC MMC-nya ya. Karena bukan tidak mungkin pada saat kita mencongkelnya itu bisa terbawa di lem hitamnya ya. Jadi kita wajib mengingat-ingatnya ya lur, jika terjadinya ikut terangkat kita wajib mengembalikannya ya. Oke, kita bersihkan seperti ini di bagian pinggir-pinggirnya ya. Ini bertujuan supaya kapasitor-kapasitor di sekelilingnya dia tidak ikut terangkat ya, dan memudahkan pada saat pencongkelan. Untuk MMC Realme 3 ini dia biasanya menggunakan MMC 4/64. Dan untuk penggantinya dia tidak perlu clear RPMB ya lur, karena untuk Realme 3 ini dia berchipset MTK ya. Jadi untuk berchipset MTK ini biasanya not clear pun bisa untuk melakukan penggantian ya. Oke, lanjut kita blower kembali ya. Saya menggunakan biasanya untuk panas blower, karena banyak sekali yang bertanya ya untuk cara penggunaan panas blower seperti ini ya. Menurut saya pribadi sendiri ini untuk panas blower antara MMC dan CPU itu berbeda-beda ya lur.
Dan untuk MMC ataupun CPU yang dilem ataupun yang non lem pun berbeda-beda ukuran panas dan anginnya ya. Itu kalau saya ya. Untuk Realme 3 ini sendiri dia dilem hitam seperti ini ya, sehingga saya menggunakan panasnya 3,2 ya, dan anginnya 2 ya, dan saya menggunakan blower Quits 857D original ya. Oke, kita bersihkan di bagian tengahnya seperti ini ya. Ini sengaja saya tidak percepat supaya teman-teman bisa ada gambaran pada saat pembongkaran IC yang dilem hitam seperti ini ya. Mungkin ada yang belum pernah ataupun baru mencoba-coba ya. Oke, seperti ini kita panaskan, dan terutama kita harus memang untuk penggunaan blower itu jangan di satu titik ya, kita wajib menggoyang-goyangkan ya. Karena jika satu titik nanti bisa terjadinya gelembung pada PCB-nya ya. Jadi pada saat pengangkatan kita wajib digoyang-goyangkan ya lur, jangan di satu titik ya, biar panasnya merata ya. Oke, kayaknya sudah cukup ya untuk di bagian pinggirnya. Kita lanjut proses pengangkatan ya. Oke, untuk bagian CPU kita lapisi seperti ini double supaya nanti panasnya tidak menyebar kemana-mana ya. Oke, lanjut kita kasih seperti biasa flux, dan saran saya gunakan flux yang yang rada mahal ya lur, jangan yang 3000-an ya, sehingga dia panasnya sehingga dia baunya tidak menyengat pada saat kita memanasinnya. Ini saya menggunakan flux merek Relief ya, ini harganya sekitar 25-an ya. Ini menurut saya baunya tidak menyengat sekali, jadi ya tidak bikin pusing lah. Oke, lanjut kita siapkan plat tipis seperti ini, dan kita akan lanjutnya congkel ya, mencongkelnya ya dengan menggunakan plat tipis seperti ini ya. Langkah utama kita panaskan secara merata ya. Kita panaskan merata terlebih dahulu seperti ini ya. Ini saya sedikit percepat ya lur, karena banyak gangguan ya, karena banyak yang bertanya-tanya tentang servis HP ya. Jadi saya percepat sedikit ya lur. Oke, kita panaskan secara merata seperti ini. Digoyang-goyangkan ya untuk blowernya ya, kurang lebih sekitar ya antara 3-5 menit lah. Kita goyang-goyangkan panasnya ya, jangan dipaksa pada saat kita mencongkelnya ya. Jika mencongkel masih terasa keras, jangan dipaksakan ya, nanti bisa terkena putus jalur ya jika kita memaksakan kehendak ya. Oke, langsung saja kita congkel. Ini kayaknya sudah mulai rada enteng atau rada ringan pada saat kita mencongkel ya. Untuk mencongkel kita seperti biasa di samping tengah, samping kanan kiri, supaya lebih gampang. Sebenarnya ini kita hanya memerlukan skill individu ya lur, untuk penggantian Realme 3 seperti ini ya. Ya, sudah kita congkel untuk MMC-nya ya, dan alhamdulillah jalurnya sepertinya aman terkendali ya, dan tidak ada yang putus ya. Untuk lem MMC Realme 3 ini menurut saya tidak terlalu susah dan tidak terlalu keras pada saat kita membersihkannya ya, dibandingkan dengan merek-merek Oppo yang PCB-nya hitam, itu sangat luar biasa susahnya ya. Oke, kita lanjut mengecek di bagian MMC-nya ya. Untuk MMC ternyata sudah urgent 90 seperti ini ya. Jika udah urgent 90 seperti ini, wajib
kalian mengganti IC MMC-nya ya, karena jika tidak diganti maka percuma saja jika direpartisi ulang ya. Dia tidak akan bertahan lama ya jika direpartisi ulang. Mungkin hanya umurnya 2 ataupun 3 hari mati kembali ya. Dan tidak lupa kita backup terlebih dahulu untuk emailnya ya, atau yang di list merah seperti ini ya, sehingga nanti kita tidak usah repair email ya. Sebenarnya untuk file ini tidak usah repair email pun tidak masalah, asalkan versi Androidnya setara atau di atasnya lebih atau di versi Androidnya di atas lebih bawaannya ya. Nah, seperti ini kita sudah backup semuanya aman, dan saya langsung menyiapkan MMC penggantinya ya. Oke, untuk MMC penggantinya saya menggunakan merek MMC Skynic yang berkapasitas 4/4 ya. Jangan lupa kita format dan erase terlebih dahulu ya, dan tidak lupa kita mengecek di bagian kondisi MMC-nya ya. Ya, seperti ini ya. Kita lanjut cek di kondisi MMC. Ya, untuk kondisinya 0/10% ya. Untuk penggantian MMC Realme 3 ini yang sudah saya tadi jelaskan ya, yaitu tidak perlu clear RPMB ya. Jadi tidak clear RPMB pun bisa, karena untuk Realme 3 ini berchipset MTK ya. Nah, untuk caranya biar terbaca otomatis, kita caranya seperti ini, yaitu filenya kita masukkan di file MMC, sehingga nanti kita tinggal pilih saja seperti ini, dan dia terbaca otomatis ya, sehingga nanti kita tidak memindahkan secara satu persatu, mungkin kelamaan ya. Jadi untuk filenya kita pindahkan saja di file MMC di UV box-nya ya, sehingga nanti kita bisa kebaca otomatis ya. Oke, kita anggap saja ya, mungkin di sebelah sini kita percepat. Untuk pengisian filenya sih sebenarnya tidak terlalu lama ya, kurang lebih sekitar 15 ataupun 20 menit ya. Tapi kita percepat saja untuk di bagian sininya ya. Untuk langkah pertama kita masukkan full DAM seperti ini ya, dan kita masukkan di user areanya full setelah ini selesai ya. Nah, seperti ini ya, kita pilih di yang tadi filenya kita sudah pindahkan ya, sehingga nanti kita terbaca otomatis di user areanya ya. Nah, seperti ini ya. Setelah selesai kita masuk ke user areanya. Untuk file sudah kita tadi pindahkan, jadi kita tinggal pilih aja ya untuk RMK 1821 nya, sehingga dia terbaca otomatis seperti ini ya. Semuanya tercentang kecuali di user datanya ya. Kemudian kita tinggal lanjut flash. Oke, sampai tahap di sini kita sampai tunggu selesai untuk proses pengisian filenya ya. Dan setelah ini kita mengembalikan email yang tadi kita backup ya, atau yang file yang berchecklist merah di awal tadi kita backup ya. Nah, untuk caranya seperti ini ya, kita anggap saja ini sudah selesai dalam proses pengisian ya. Oke, lanjut kita pasang. Ini udah saya bersihkan ya untuk di PCB-nya, dan alhamdulillah aman terkendali dan tanpa satupun jalur yang putus ya. Oke, lanjut kita pasang. Untuk MMC merek Skynic ya, 4/4 untuk penggantinya, dan MMC cabutan. Oke, mungkin di bagian ini saya percepat untuk menyingkat waktu ya. Ya, ini untuk IC MMC-nya ya. Yang penting posisi pas, kita tinggal memblowernya saja ya.
Mungkin untuk pemasangan MMC ini sangat mudah sekali, tidak sesusah pada saat waktu kita mencongkelnya ya. Sebenarnya itu ya, pada saat mencongkelnya saja yang kita perlu berhati-hati ya. Itu yang paling terpenting. Karena jika tidak berhati-hati bisa fatal akibatnya ya. Oke, sudah kita pasang, kita goyangkan sedikit seperti ini biar maksimal. Kita tunggu dingin setelah proses pemasangan IC MMC ya. Oke, sudah kita dinginkan kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Kita lanjut tes untuk di LCD-nya ya. Untuk file ini saya menggunakan versi Android 9 ya lur, karena untuk filenya file lama, jadi belum upgrade ya. Dan kita lanjut nyalakan ya lur. Oke, sudah hidup Realme, dan kita seperti biasa kita akan saya percepat karena untuk menunggu lumayan lama. Kita percepat saja dan kita bantu cas ya. Ya, sudah hidup. Kita masuk ke reset cepat saja di bintang pagar 813 ya. Oke ya, saya akan sedikit bercerita di sini ya. Ini untuk file saya menggunakan file Android 9 ya, sedangkan untuk bawaannya Android 10 ya. Jika teman-teman sudah memasukkan file sinyal asli bawaannya di file yang tadi kita masukkan, tetapi untuk IMEI-nya dan busband-nya kosong ya, atau tidak ada IMEI 0-nya ya, itu jangan khawatir ya. Itu biasanya disebabkan karena versi Android-nya atau file kita lebih kecil di bawah file asli MMC yang pertama ya. Jadi untuk mengakalinya kita akalin dengan prosesnya. Nah, proses yang sudah saya sering-sering bagikan ya. Untuk teman-teman yang belum tahu cara mengakalinya, bisa tonton di video saya di bawah ini ya, yaitu untuk mengakalinya, untuk mengakalin IMEI yang 0 ataupun busband yang tidak diketahui ya, padahal kita sudah mengembalikan IMEI aslinya ya. Itu biasanya disebabkan karena versi Androidnya di bawah aslinya ya, itu yang biasa terjadi ya. Jadi sudah oke semua nih ya, untuk IMEI dan busbandnya sudah ada ya. Ini sebenarnya saya sudah beberapa kali kita masukkan ya. Untuk videonya silahkan teman-teman lihat di bawah saja ya, yang belum paham ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini hanya ini, semoga dapat bermanfaat bagi sesama pulwa ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.